beliau hendak meninggal wafat itu, lalu beliau menyampaikan amanah hanya satu aja, teruskan dan lagi jangan dihilangkan. Kita sebagai hanya orang jualan kaki lima, kadang-kadang supir truk waktu itu. Jadi kita lalu senang dengan budaya tradisinya orang Banjar, itu adalah sejenis musik panting atau zapin. Nah di situ kita melihat lalu hati kita itu ingin menunjukkan kepada jati diri bahwa kita bisa kan gitu. Dan lagi ada itu seorang pembuat alat itu sebagai pelaku seni, beliau yang kita tahu namanya Ayah Ali, itu orang Pahambangan kan, karena itu aja dulu sampai beliau ada pesan sebelum almarhum meninggal itu di sekitar hampir 2003 ada amanah. Lalu sebelum beliau meninggal memberikan pesan bahwa aku kemungkinan sudah tua, kada mungkin melanjutkan, dan lagi tenaga kada mungkin kalau sudah tua kada bisa lagi. Jadi untuk anak nyambat nama ulun, artinya Ikam harus melanjutkan usaha ini dan lagi mengembangkan sifat kepala naga. Itu jangan sampai dihilangkan, karena ini naga ini adalah milik kita Banjar. Jadi bukan hanya dihina atau apa, karena kita ada juga bahasanya itu naga di Banjarmas. Dalam sebulan itu belum tentu ada laku sebiji pun, belum tentu. Tapi alhamdulillah karena berpanjangnya waktu, alhamdulillah sudah mengenal dengan adanya tadi media sosial, terus dari mulut ke mulut, dari seni orang lain ini sampai ke mana, alhamdulillah maju. Dan lagi alhamdulillah kita membuat itu hampir dalam sebulan itu hampir 15 bijian sekarang. Jadi filosofinya bahwa ini adalah benda mati tapi memiliki rohani. Rohani itu yang keluar dari hati. Bilanya dimainkan dengan hati, itu mengeluarkan bunyi yang menyentuh ke hati. Itu maksud makna. Kalau proses pembuatan satu alat panting itu biasanya paling cepat 3 hari, paling cepat. Tapi kalaunya santai itu hampir 1 minggu. Bahannya itu bisa dari kayu nangka, kayu sejenis batang kenanga, kembang, atau kayu pantung atau pelantan. Dari tergantung bahan, kadang-kadang dari itu harga 800 sampai 1 juta sampai lebih, tergantung apa? Tergantung motif dan lagi ukiran itu. Bahan tergantung bahan itu kalau kualitas nangka itu agak mahal. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini, pertama dari sebagai orang seniman kan banyak mengetahui dengan media sosial sampai ke toko-toko, dan lagi sampai alhamdulillah sampai ke mancanegara. Di antaranya itu Jepang, Spanyol, Italia.
Jadi suka dukanya itu aja. Jadi apabila kita umpamanya tadi sunyi, kadang-kadang bahasa langsung surut, kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Itu aja kendalanya. Dan lagi suka dukanya itu pertama di sini apa? Kadang-kadang orang itu kadang mengenal dengan alat tradisinya, itu aja bagiku yang suka dukanya. Kalau bagian yang itu yang lain kada ada masalah.